dalam video itu memang saya hanya mengambil cuplikan ketika ada seorang yang menyinggung tentang tradisi suci para rasul dengan cara bertanya. Dan juga ada yang menyinggung tentang magisterium gereja yang mereka katakan tidak ada dalam Alkitab. Oke? Nah, malam hari ini sebenarnya lebih kepada penjelasan kepada orang yang bertanya mengenai magisterium dan tradisi suci para rasul. Tanpa kalian sadari, saudara-saudaraku yang menyinggung di dalam video itu, kalian sendiri juga menggunakan tradisi suci para rasul dan magisterium gereja itu, meskipun dengan cara yang menyimpang. Saya harus ngomong apa adanya, meskipun dengan cara yang menyimpang. Oke? Nah, sekarang kita dengarkan terlebih dahulu supaya saya tidak berlama-lama bicara. Nah, nanti Bapak Ibu atau siapapun tamu yang akan datang, bahkan Pak Bom juga kalau datang, siapapun lah, silakan datang. Jika Anda ingin tahu tentang ajaran Katolik, tanyakan kepada kami, bukan kalian sok tahu. Ya. Oke? Bukan kalian sok tahu, tanyakan pada kami. Kami bisa memberikan data lebih banyak daripada yang kalian punya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada video yang saya maksud. Oke, kita lihat, saya akan tayangkan di hadapan Bapak Ibu. Oke, kita akan membahas dan menjawab pernyataan ataupun pertanyaan di dalam video ini. Lalu kemudian kita tunjukkan kebenaran yang mereka ragukan itu sesungguhnya ada dalam Alkitab. Tidak benar itu pernyataan tidak ada dalam Alkitab. Tidak benar. Itu pernyataan yang keliru. Ya, saya katakan keliru, oke? Jadi magisterium gereja, tradisi suci para rasul itu ada di dalam kitab suci. Nanti saya buktikan. Mari kita dengarkan dulu Bapak Ibu. Videonya saya agak besarkan terlebih dahulu video ini supaya semakin jelas suaranya. Kita dengarkan. Untuk keanehan yang membuat saya sering bertanya-tanya. Dan saya sebenarnya juga ingin bertanya tentang tradisi. Karena tradisi saya tidak temukan di Alkitab. Jadi tradisi adalah bentukan manusia, tapi dijadikan semacam suatu ketetapan yang selalu harus validnya seperti itu. Jadi itu yang malah menjadi sorry to say, menjadi seperti berhala begitu loh, yang harus diikuti apa adanya. Kembali ke Alkitab, Yesus memecah roti itu dalam bentuk bongkahan, bukan dalam bentuk kosti. Jadi itu sudah beda, tidak alkitabiah. Jadi mungkin saya juga ingin mendengar penjelasan secara alkitabiah mengenai tradisi yang diagung-agungkan tadi seperti Pak bilang tentang magisterium atau pengajaran. Yaitu Injil yang diberitakan para rasul adalah Injil yang sama dengan pengajaran yang sama. Itu betul sekali. Itu dulu Pak Bom, silakan. Oke. Bentar dulu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ya. Di cuplikan ini ada orang yang berkata bahwa tradisi itu buatan manusia dan seolah-olah diberhalakan. Ya kan? Lalu juga katanya anak Batak menyinggung tentang magisterium. Ngapain elu bicara yang elu nggak tahu? Tanpa engkau sadar, engkau telah melakukan apa yang Anda tuduh itu. Engkau telah melakukannya. Nanti saya buktikan kepada kalian semua bahwa tradisi suci para rasul itu penting. Termasuk paham Allah Tritunggal itu adalah ajaran tradisi suci para rasul. Makanya kalau ditanya kepada Anda, mana tulisan Tritunggal dalam Alkitabmu? Pelangak-pelongo. Itu akibatnya menghina tradisi suci para rasul. Akibatnya itu pelangak-pelongo. Ya. Oke? Nah, saya tegaskan di sini. Ya. Bapak Ibu jangan anggap saya marah.
memang suara saya begini Bapak Ibu, ya. Tapi saya pertegas. Anda menentang tradisi suci para rasul sama dengan Anda juga memberhalakan Alkitab itu. Dan Alkitab itu lahir dari tradisi suci para rasul. Mau tahu ceritanya? Saya ceritakan pada Anda bahwa sebelum ada kanon kitab suci, jemaat Kristiani itu yang Katolik, satu dan kudus dan apostolik itu sudah ada terlebih dahulu sebelum adanya kanon kitab suci. Dan kanon kitab suci itu dilaksanakan oleh Bapak Gereja. Pertanyaannya, Anda menghina tradisi suci para rasul. Sementara kitab suci yang Anda pegang itu tradisi suci para rasul yang tertulis. Pakai logika, kawan-kawan. Pakai logika. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, apa sih tradisi suci para rasul itu? Gimana sih penjabarannya? Demikian juga dengan magisterium. Supaya saya tidak berlama-lama berbicara, karena saya memang ahlinya berbicara. Ya, meskipun saya kalau di tengah orang banyak, saya berdiam diri. Oke, kita langsung Bapak Ibu ya. Apakah tradisi suci para rasul itu ciptaan manusia? Begini Bapak Ibu, dari pernyataan orang yang ada di dalam grup tadi, saya mengetahui bahwa dia mengartikan tradisi suci para rasul itu adalah tradisi nenek moyang. Ini kesalahpahaman pertama mereka. Tradisi nenek moyang. Yang kedua, dia pikir tradisi suci yang dimaksud gereja Katolik itu adalah buatannya para paus, buatannya para pengikut Katolik. Ini yang benar-benar mereka salah paham. Nah, coba kita lihat bagaimana kitab suci berbicara tentang tradisi suci para rasul dan bagaimana contoh-contohnya. Mari saya tunjukkan kepada Anda Bapak Ibu ya. Tradisi para rasul itu ada lisan dan ada tertulis hingga saat ini. Dan yang tertulis yang Anda punya, kitab suci itu berasal dari tradisi suci para rasul yang tertulis. Apa maksudnya? DGS official. Sebelum ada Alkitab yang dikanon, para rasul semua sudah pergi ke berbagai tempat mewartakan Kristus dengan secara lisan. Ketika Anda membaca misalnya, saya kasih contoh. Anda membaca misalnya Injil Markus. Ternyata Injil Markus itu adalah tradisi suci Rasul Petrus ketika dia mengajar di Roma bersama Markus selama 25 tahun. Nah, sebelum Rasul Petrus pergi ke tempat-tempat lain, orang-orang di Roma meminta kepada juru tulisnya yang bernama Markus supaya menuliskan sebisa mungkin apa yang selalu diajarkan oleh Rasul Petrus. Dari mana cerita ini? Oh, ini bukan dongeng. Kalau yang tidak tahu sejarah mengatakan, wah itu dongeng semua. Makanya, jangan hilangkan historisitas ya dengan kitab suci. Oke? Di mana kita temukan catatan tadi? Kita temukan dalam tulisan Santo Papias. Siapa Santo Papias? Dia adalah orang yang hidup sejaman dengan para rasul atau disebut sebagai Bapak Apostolik. Dia mencatat dan menulis mengenai bagaimana Injil-Injil yang kita punya itu dituliskan. Ya. Sudah ada pengajaran-pengajaran lisan terlebih dahulu, baru ada yang tertulis. Tetapi tidak semuanya harus tertulis. Ingat itu. Kenapa? Rasul Paulus mengingatkan kita di sini. Mari kita lihat apa yang diingatkan di sini Bapak Ibu. Mari kita baca. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Mungkin ada orang berkata,
Degas official, sekarang sudah tertulis semua itu, ada kitab suci itu. Berarti gagal dong ini ayat. Kalau Anda mengatakan hanya tertulis yang ada. Ayat ini seharusnya secara lisan sudah tidak ada. Tidak ditulis di situ. 2 Tesalonika dengan demikian telah batal ayatnya. Karena ayatnya mengatakan ada yang secara lisan sampai saat ini. Pertanyaannya, kenapa tidak kelompok bom-bom itu menghilangkan kata secara lisan di situ? Konsekuensinya karena mereka mengatakan hanya yang tertulis. Itu konsekuensinya, harus menghilangkan kata secara lisan. Seharusnya begini, kalau mereka mengatakan hanya yang tertulis. Ini berarti jangan diikuti Bapak Ibu, ini yang salah. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami secara tertulis. Seharusnya begitu Bapak Ibu. Sampai di abad sekarang seharusnya begitu. Kenapa? Menurut kelompoknya bom-bom tidak ada tradisi lisan. Nah, mereka pikir tradisi yang dimaksud Katolik itu tradisi nenek moyang. Mereka tidak tahu tentang tradisi lisan para rasul. Nah, kalau kita mengacu kepada bahasa Yunani, kata lisan di situ Bapak Ibu, paradosis. Dan kata tertulis adalah episteles. Epistoles atau epistel kalau satu. Kalau satu surat. Kalau banyak epistoles. Ya. Paradosis. Kalau pernyataan mereka benar tidak ada tradisi suci para rasul, maka kata lisan di situ seharusnya tidak ada. Itu baru satu ayat saya tunjukkan. Nah, tradisi lisan inilah yang dimaksud oleh Gereja Katolik sebagai tradisi suci para rasul.